Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Babab Nizar. Di video kali ini saya akan bercerita tentang anak laki-laki keturunan etnis campuran, tumbuh di lingkungan yang keras, hidup dengan kemiskinan yang bernama Jamie Osuna. Tanpa alasan yang jelas, Jamie ini sering mengalami kekerasan tidak hanya secara fisik, namun juga secara mental. Tapi si kecil Jamie bukanlah sebagai korban di kisah ini. Justru sebaliknya, Jamie tumbuh menjadi seorang monster. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai seorang pembunuh yang sadis dan tanpa ampun. I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. Di video ini, saya tidak hanya akan mengisahkan tentang kejahatan sadis yang telah dia lakukan. Kisah ini akan jauh lebih kompleks, teman-teman. Bahkan lebih kelam dari apa yang Anda pikirkan. Video ini akan menceritakan tentang serangkaian kehidupan bermasalah yang begitu rumit, yang akan membentuk seorang anak laki-laki tumbuh menjadi seorang iblis. Ini adalah sebuah kisah pembunuhan yang dapat menghantui setiap orang dan menyisakan sebuah misteri di dalamnya. Ini adalah kasus terburuk yang pernah saya bahas sebelumnya. Bagaimana ceritanya? Ladies and gentlemen, saya Babab Nizar. Inilah manusia seribu wajah, The Real Life Joker. 31-year-old Jamie Osuna, covered in tattoos, including one of a cynic Joker smile, known for his reprehensible behavior toward his victim's family, is once again a murder suspect. A parent, particularly a mother, is supposed to be the ultimate protector for her child, and for her to abandon him, as he perceives that she did, would fuel a tremendous rage and desire for revenge. I did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered that Damien. Sebagai catatan, sumber informasi yang terdapat di video ini berdasarkan dari wawancara seorang jurnalis cantik bernama Olivia LaVoice dengan beberapa sumber terkait kasus Jamie Osuna. Olivia LaVoice adalah seorang jurnalis muda berusia 31 tahun yang mendedikasikan dirinya terhadap kasus ini. Dia adalah seorang jurnalis spesialis kasus kriminal, pemenang penghargaan Emmy sebanyak 2 kali, yang mempunyai ketertarikan terhadap hal yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Dan hasil dari wawancara tersebut telah dipublikasikan di sebuah podcast yang tautannya sudah saya lampirkan di bagian deskripsi di bawah video ini. Jamie Osuna lahir pada tanggal 7 Maret 1988. Ibunya bernama Michelle, namun tidak ada informasi yang jelas tentang mengenai siapa sosok ayah kandungnya Jamie. Si Michelle ini saat itu sudah mempunyai anak laki-laki dari suami sebelumnya, sebelum dia menikah dengan ayahnya Jamie. Michelle menikah dengan ayahnya Jamie di usia 19 tahun, sementara ayahnya Jamie berusia 21 tahun. Michelle mengklaim bahwa ayahnya Jamie bukan figur suami yang baik. Ia pernah menendang Michelle saat Michelle sedang mengandung Jamie. Hal itu menyebabkan terdapat penyok pada daun telinga sebelah kanan si Jamie. He kicked me in my stomach, and that's why Jamie has that dent in one of his ears, earlobe, because it struck a nerve or something, the doctor said. But yeah, he was abusive as well. Kedua orang tuanya Jamie berpisah ketika Jamie masih bayi. Menurut laporan kepolisian, ayahnya Jamie pernah ditangkap karena diketahui ia memegang pisau berukuran 12 inch sembari menempelkan pisau tersebut ke tenggorokan suami barunya si Michelle. Ya, tak lama setelah mereka berpisah, di saat Jamie masih berumur 1 tahun, Michelle menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Jeff. Setelah kejadian tersebut, ayahnya Jamie tidak diketahui lagi keberadaannya. Michelle, ibunya si Jamie ini, dengan suami barunya si Jeff, mengurus Jamie dan kakaknya dalam kondisi sulit. Michelle dengan kedua anaknya tinggal bersama Jeff di Bakersfield, California, dan mencoba membangun keluarga baru mereka. Namun menurut keterangan si Michelle, si Jeff, suaminya si Michelle ini, menganggap anak-anaknya si Michelle ini sebagai beban. Si Jeff sangat jelas tidak menginginkan kedua anak ini, dan dia tidak menunjukkan figur seorang ayah terhadap anak-anak si Michelle. Michelle menceritakan sebuah insiden pertamanya di saat Jeff melemparkan si kecil Jamie keluar dari mobil di saat mobil ini sedang melaju kencang. We're coming back, I believe it was from a fishing trip, and we were traveling, and Jamie was still in car seat age, and he was back there whining and crying, and
because he needed to be changed. That's what it was, and he was whining and crying, and I guess to his point of view, it was on his nerves. So he reached back, opened up the back door, and pushed him out, car seat and all. And there was a truck coming, so I made him slow down. I jumped out of the car and went and got him from off the street. Did you bring Jamie to the hospital after that? No, what happened was he landed upright, sitting down. I don't know how that happened, but when I went to get him, he was sitting upright. And no, I didn't take him. He wouldn't take me. He said, no, he's fine. Michelle juga mengatakan bahwa Jeff pernah melakukan kekerasan lainnya terhadap kakak tirinya Jamie, anaknya Michelle dari suami sebelumnya, bahwa si Jeff pernah melemparkan sebuah garpu ke kakak tirinya si Jamie, sehingga garpu tersebut sempat menancap di badannya si kakaknya si Jamie ini. Kemudian tak lama setelah itu, kakaknya Jamie dititipkan oleh Michelle agar diurus oleh kedua orang tuanya si Michelle, berarti kakek dan neneknya si Jamie. Namun Jamie bernasib malang. Ia terus mendapatkan pelecehan secara mental maupun fisik dari bapak tirinya. Jamie tidak diterima oleh kakeknya. Bahkan adik tirinya si Jamie, namanya Curtis, yang merupakan anak kandung Jeff, bercerita tentang hubungan kakeknya dengan Jamie. My grandfather hated him, never liked him. Ya, Jamie dibenci oleh kakeknya dan dipaksa untuk tinggal bersama Jeff, ayah tirinya, yang sering berperilaku kasar terhadapnya. Jamie was a loving child. And when he would come up to me and hug me and, things like that, Jeff always had a problem with that too. Try to keep me from showing Jamie love, that's what he would do. What would he say to you? Not to put my child before him, that he came first. I'd have to hug him behind his back, let's put it that way. I have to show him love behind his back, to where he wasn't seeing it. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Jamie diperlakukan seperti itu. One time he threw him outside with no shoes on when it was raining. Threw him outside. And Jeff was in the bathroom upstairs, and he threw him outside, in the back where you can look down from the bathroom window and see James. And James was just pounding on the door to come in. Let me in. And so my husband got the window and he slammed the bathroom window and it broke. All the glass fell on Jamie and cut him up everywhere to where he had to go to the hospital and get stitches. Yes, it was done intentionally. Pernah di suatu insiden, berdasarkan catatan laporan kepolisian, menurut keterangannya tertulis bahwa si Michelle ini pernah melawan si Jeff. Jamie spilled juice or something like that on the floor, and Jeff got upset about it. And he turned around and he tied him up in rope and then started whipping him with the belt. Pertama kali di dalam hidupnya, akhirnya Michelle menelpon 911 dan di saat polisi tiba, Jamie dalam kondisi yang sudah tidak diikat. Jeff memberikan keterangan kepada kepolisian bahwa dia hanya bercanda dan bermain-main dengan tali tersebut kepada si Jamie ini. Akhirnya saat itu si Jeff ditangkap dan mengaku bersalah atas tuduhan pelecehan anak di bawah umur yang menyebabkan cedera terhadap si kecil Jamie ini. Beberapa hari kemudian si Jeff kembali lagi ke rumah. Dan pada saat itu si Michelle dan si Jeff sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan Jeff sangat sayang sekali terhadap kedua anaknya ini. Namun Michelle mengatakan bahwa limpahan kasih sayang itu hanya untuk anak-anaknya sendiri. Hal ini membuat semuanya semakin jelas bahwa ia tidak menyukai anak tirinya, si Jamie ini. Pernah di suatu momen saat makan malam, ini sadisnya, si Jamie pernah diperlakukan secara tidak pantas oleh ayah tirinya, di mana dia diberikan piring kosong dan disuruh melihat kedua saudara tirinya, anak kandungnya si Jeff ini, sedang makan. The kids would be eating dinner and I'd serve the kids and he wouldn't let James have his, and then would take away his plate and then have Jamie sit there and watch his 2 kids eat while he sat there with nothing. Dan di saat Jamie diperbolehkan makan, si Jeff menyuruh Jamie memakan makanannya langsung dari lantai seperti seekor anjing. He made him eat like a dog. Just put his plate on the floor and make him eat on the floor.
How did you deal with that? I didn't deal with it too well. I didn't know how to deal with it because, like I said, by that time, the abuse had turned on me as well. So I didn't know how to deal with it. Di saat Jamie mulai berusia 12 tahun, Jamie mulai menanyakan kepada ibunya tentang perlakuan ayah tirinya. Dia mungkin merasa heran, kenapa ayah tirinya berperilaku kasar terhadapnya. Dan di saat itulah Jamie mulai diurus oleh kakek dan neneknya si Jamie ini. Hal ini merupakan sebuah jawaban dari Tuhan atas doa-doa Jamie dari sejak kecil untuk pergi jauh dari si Jeff. Sebagai seorang remaja yang tinggal bersama dengan neneknya yang religius dan kakeknya yang dikenal sebagai seorang yang membencinya, kehidupan sedikit lebih membaik untuk si Jamie saat itu dibandingkan di saat dia tinggal bersama si Jeff. Namun Michelle mengatakan bahwa ia merasakan bahwa Jamie telah berubah. Ia berbeda, ia bukan anak yang penuh kasih sayang lagi. Di usia 15 tahun, Jamie ditangkap karena telah menikam bocah lain dan ironisnya, atas kejadian tersebut, mendorong si Michelle untuk meninggalkan si Jeff. Dan kemudian menurut informasi, si Jeff, ayah tirinya Jamie, meninggal di tahun 2007 karena serangan jantung.